Pembahasan LKPD 3 tentang koordinat kartesius. Ini soal yang terdapat di LKPD 3. Kita bahas dari soal yang pertama. Barangkali soal nomor 1 ini tidak banyak mengalami kesulitan, untuk melihat titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan sumbu X. Kalian bisa lakukan titik-titik mana yang memiliki jaraknya sama dengan titik yang lain terhadap sumbu X. Di antaranya adalah titik A dengan titik B, itu sama jaraknya dengan sumbu X. Lihat, ini titik A, ini sumbu X. Titik A ini berjarak 3 satuan, ini sumbu X. Begitupun titik B, itu berjarak 3 satuan dengan sumbu X. Titik yang lainnya adalah titik C dengan titik D, itu jaraknya sama terhadap sumbu X. Dengan titik-titik yang berjarak sama dengan sumbu Y, terlihat di gambar ada titik A, B, dan H yang memiliki jarak sama dengan sumbu Y. Penjelasannya, ini titik A, ini sumbu Y. Titik A berjarak 4 satuan ke sumbu Y. Titik B pun sama, berjarak 4 satuan ke sumbu Y. Satu lagi titik yang sama yang berjarak 4 satuan ke sumbu Y, itu ada titik H. 1, 2, 3, 4. 3 titik ini, A, B, dan H ini sama-sama berjarak 4 satuan dengan sumbu Y. Titik yang lainnya untuk bagian C dan bagian D, dengan mudah kalian bisa lihat pada gambar. Nah, sekarang kita bahas untuk soal yang kedua. Soal nomor 2 ini terkait pembahasan tentang posisi titik terhadap titik yang lain. Misalkan terdapat dana perkemahan yang sudah disusun atau dibuat pada koordinat kartesius seperti gambar. Sekarang kita akan pelajari ada satu contoh, misalnya posisi perumahan, ya, posisi perumahan jika dilihat dari titik asal 0,0. Titik asal ini, titik asal 0,0. Ini posisi perumahan. Nah, posisi perumahan ini ketika dilihat dari titik asal itu berkoordinat 6,5. 6,5. Artinya
artinya dari titik asal ini dia bergerak 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Perlu Bapak ingatkan juga, rumusannya barangkali ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi posisi perumahan ini ketika dilihat dari titik asal, pergerakannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas, atau memiliki koordinat 6,5. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi perumahan dilihatnya dari pos 2? Maka pos 2 ini yang jadi patokan. Ini pos 2. Untuk ke perumahan, melihat posisi perumahan dari pos 2, maka pergerakannya dari pos 2 ini bergerak ke kanan sebanyak 10 satuan. 10 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 1 satuan ke atas. Ya, 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Atau kalau dibuatkan koordinatnya, posisi perumahan dilihat dari pos 2 memiliki koordinat 10,1. Itu berbeda ketika posisi perumahan dilihat dari titik asal. Contoh lain, misalnya ini perumahan dilihat dari tenda 2. Ini perumahan, ini tenda 2. Maka tenda 2 ini jadi patokan untuk melihat posisi perumahan. Maka dari tenda 2 ini dia melangkah atau bergerak ke kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Atau posisi perumahan ini dilihat dari tenda 2 itu memiliki koordinat 6,3 dan seterusnya, sehingga kalian bisa mengisi kolom-kolom yang masih kosong pada soal nomor 2 ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang bersama-sama kita isi untuk nomor 3, posisi hutan. Posisi hutan dilihat dari titik asal. Hutan, ini hutan. Nah, ini titik asalnya 0,0. Maka sebagai patokannya adalah titik asal melihat posisi hutan, sehingga pergerakannya akan dilakukan ke kiri terlebih dahulu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kiri berarti min 8. Kemudian dilanjutkan ke atas 1, 2,
3, 4, 5 satuan ke atas plus 5, sehingga posisi hutan dari titik asal itu berkoordinat ya min 8,5. Sekarang kalau hutan dilihat dari pos 2, di pos 2 ini hutan, maka sekali lagi pos 2 ini yang jadi patokan melihat posisi hutan. Maka pergerakannya dari pos 2 ini bergerak ke kiri terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Atau dengan kata lain, posisi hutan ini dilihat dari pos 2 memiliki koordinat ya min 4,1. Audio Jungle. Kalian bisa lakukan untuk kolom-kolom selanjutnya. Audio Jungle. Hutan terhadap tenda 2. Ini tanda 2 hutan. Tenda 2 ini jadi patokan. Maka dari tanda 2 ini bergerak ke kiri 8 satuan dan ke atas 3 satuan. 8 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Ke kiri negatif, ke atas positif. Maka posisi hutan terhadap tenda 2 itu memiliki koordinat min 8,3. Audio Jungle. Audio Jungle. Dan seterusnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Kita perhatikan di soal nomor 4 ini, apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Ya, ada. Ini garis merah inilah adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Dia melalui titik A. Garis merah melalui titik A, tegak lurus dengan sumbu X, sejajar sumbu Y. Bagian B, ada garis kah yang melalui titik B, tegak lurus sumbu Y dan sejajar sumbu X? Ya, ada. Inilah garis yang berwarna biru adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ini garis yang berwarna biru ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Sedangkan garis yang melalui titik C dan titik D yang digambarkan dengan garis berwarna hijau itu adalah garis yang melalui titik C dan D. Garis ini sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y. Sebelum diakhiri, barangkali ada catatan yang perlu diperhatikan, bahwa garis itu memiliki banyak titik. Contoh, garis dengan warna merah itu garis yang melalui salah satu titik, yaitu titik A. Ini garis merah contohnya nih, itu melalui titik A berkoordinat 3,3. Nah, titik A ini bukan satu-satunya titik yang dilalui oleh garis yang berwarna merah, tapi banyak titik yang dilalui oleh garis yang berwarna merah ini. Misalnya 3,0, 3,1, 3,2 dan seterusnya ke atas. Juga 3,-1, 3,-2, 3,-3 dan seterusnya. Ini barangkali yang menjadi catatan bahwa sebuah garis itu memiliki banyak titik. Demikian pembahasan berkenaan dengan LKPD 3. Mudah-mudahan bisa lebih memahami materi tentang koordinat kartesius.